Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Selama hidup di dunia ini, anak-anak Tuhan tidak akan terlepas dari masalah dan penderitaan. Namun, anak-anak Tuhan sejati tidak akan tenggelam dalam berbagai pencobaan hidup ini sampai berputus asa, apalagi murtad. Tidak sama sekali, karena anak-anak Tuhan memiliki pengharapan akan kepastian keselamatan. Di dunia ini kita boleh hidup menderita, tetapi di surga kelak kebahagiaan kekal menanti kita. Oleh sebab itu, nasihat Petrus kepada kita supaya kita bersuka cita sekalipun dalam hidup di dunia ini akan menderita. Petrus juga menjelaskan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kepada umatnya adalah bukan untuk menjatuhkan mereka. Sebaliknya, untuk membuktikan kesejatian iman mereka. Iman yang sejati pasti teruji dalam berbagai pencobaan, ibarat emas yang dimurnikan oleh api dan segala kotorannya akan terbakar habis, sehingga emas itu akan tampil cemerlang. Demikian jugalah ketika iman anak Tuhan diuji oleh penderitaan, maka hasilnya anak Tuhan akan muncul sebagai pemenang. Rasul Petrus mengakui bahwa umat Tuhan menghadapi penderitaan besar, dan untuk meringankan kesengsaraan itu, Petrus memberi pesan mengingatkan. Yang pertama, setiap orang Kristen yang benar selalu mempunyai suatu hal untuk dapat bersukacita. Sukacita itu merupakan ketenangan dan ketentraman pikiran atau perasaan nyaman. Yang kedua, sukacita utama dari umat Kristen yang baik timbul dari perkataan-perkataan rohani dan surgawi, yaitu dari hubungannya dengan Allah dan sorga. Sukacita itu timbul dari harta karunia yang terdiri atas hal-hal yang bernilai tinggi dan haknya atas hal-hal yang sudah terjamin. Yang ketiga, segala macam penderitaan merupakan cobaan atau ujian terhadap iman, kesabaran, dan keteguhan. Semuanya ini jarang datang dalam satu macam saja, tetapi berbagai macam dan datang dari tempat-tempat yang berbeda, dan dampak dari semuanya adalah duka cita yang besar. Tetapi ingatlah, orang-orang Kristen terbaik selalu memiliki alasan untuk bersuka cita. Yang keempat, penderitaan dan duka cita orang baik hanyalah untuk sementara, hanya untuk waktu yang singkat. Meskipun menyengat, penderitaan itu berlangsung sebentar saja. Hidup itu sendiri hanyalah sebentar, dan kesedihannya tidak akan terus berlangsung melebihi hidup kita. Yang kelima, duka cita sering diperlukan bagi kebaikan orang Kristen. Kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan
Allah tidak berkehendak menyusahkan umatnya, tetapi bertindak berdasarkan pertimbangan sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan kita. Selanjutnya, Petrus mengatakan bahwa kita dapat berbahagia karena ada sukacita yang tidak terhingga dan tidak terkatakan bagi setiap orang yang percaya dan memiliki jaminan keselamatan. Keselamatan ini merupakan bagian dari rencana Allah yang agung sejak dari kekekalan dan merupakan rahasia bagi para nabi dalam perjanjian lama yang tersembunyi selama berabad-abad. Namun rahasia itu kemudian terungkap, yaitu rahasia yang menyangkut jemaat di antara masa penderitaan dan masa kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Kita adalah bagian dari jemaat itu. Oleh karena itu, berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus agar kita memiliki pengharapan yang teguh dan mulia akan kedatangan Yesus kembali, sehingga kita akan mendapat bagian dari apa yang Tuhan telah janjikan. Dalam semuanya itu, selama masih di dunia, kita harus mewujudkan iman dan pengharapan kita dengan kasih Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dengan demikian, kita boleh hidup dalam sukacita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.